Pernah nggak ngerasa begini? Klinik kita kelihatan ramai. Kursi ruang tunggu penuh. Antrian kasir sampai panjang. Tapi minggu depannya pasien-pasien kita nggak kelihatan lagi. Menghilang tanpa bilang-bilang. Seakan-akan sekali datang, habis itu wassalam. Padahal kita udah keluar waktu, biaya yang banyak buat edukasi, buat promosi. Bisa lewat meta ads, spanduk jalanan, atau brosur. Tetapi jika iklan berhenti, nggak ada edukasi, rasanya kok klinik langsung sepi. Ruang tunggu jadi bisa kayak buat main futsal, kosong, lapang. Terus kerja kita terasa tak berbekas, bagai disapu angin. Ini bagai gunung es, fenomena klinik ramai, tapi sepi kunjungan balik. Ini mirip kayak orang yang datang ke warung pecel lele pinggir jalan. Mereka lapar, mampir, makan, kenyang. Ya udah, besoknya bisa pindah ke warung sebelah. Kenapa? Ya karena nggak ada alasan buat balik lagi ke warung yang sama. Rasanya biasa, nggak ada yang nyantol, baik di lidah bahkan di isi kepala. Nah, pasien juga gitu. Bukan berarti ruang tunggu kita jelek atau dokter kita kaku. Tapi pengalaman yang mereka rasain mungkin terasa hanya sekali pakai, sekali mampir, selesai. Nah, habis itu mereka move on. Masalahnya ternyata bukan pada sekedar kursi ruang tunggu yang kudu empuk atau senyum staf yang nggak boleh judes. Itu sih kalau ibarat makanan masih sebatas toppingnya doang. Akar masalahnya kita gagal. Atau bahkan kita tidak mendesain jembatan dari kunjungan pertama ke kunjungan berikutnya dan berikutnya lagi. Pasien butuh yang namanya continuity of care. Pasien butuh yang namanya continuity of care. Bukan sebatas one-stop service, layanan satu atap. Kita pikir mereka datang untuk hanya sebatas sembuh sekali. Padahal yang mereka butuhkan adalah rasa mengalami. Rasa apaan sih? Rasa masih dipegang. Tapi juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan mereka jadi merasa ditarik paksa. Bayangkan begini, orang datang ke bengkel motor. Montirnya bilang, oke, ganti oli sudah. Tapi cek ya rantainya 2 minggu lagi. Nah, contoh itu, montir kasih alasan buat balik, kasih reminder, kasih rasa aman. Dan bisa dilihat, konsumen dari montir itu berubah jadi pelanggan. Jadi gimana kalau kita juga berselancar semacam itu? Bayangkan pasien setelah selesai diperiksa, terus dokter kasih catatan kecil. Batuknya dipantau ya, balik lagi 2 minggu, biar aman. Bisa nggak dokter kasih catatan kecil kayak gitu? Atau staf di kasir bilang, Bu, nanti kami hubungi lagi ya soal perkembangan si Bapak. Terus beberapa hari kemudian WA dari klinik masuk. Halo Bu Siti, gimana batuknya? Jangan lupa ya cek ulang hari Senin biar si Bapak nggak kambuh lagi. Nah, nggak berhenti di situ. Si Bapak dengan menyebut nama akan terasa lebih mengena. Itu bukan promosi, tapi itu adalah bentuk perhatian.
Pasien ngerasa masih dipegang, masih diperhatikan, meski sudah pulang. Kita juga bisa tambahin dengan bumbu loyalty kecil-kecilan. Kita bisa kasih kartu kunjungan dengan poin, atau grup WA khusus buat pasien hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Atau kalau masih bisa diupayakan, ada percepatan. Daftar lewat WA, obat langsung disiapin. Biar rasanya efisien, rasanya diprioritaskan. Ini sih bukan soal gimmick. Ini soal berpikir tentang continuity. Bukan sekedar pasien datang sekali terus sudah, tapi bikin pasien ngerasa punya rumah kedua buat kesehatan mereka. Dan kalau ada yang nanya, oh ribet banget ya? Ya, semua pasti ada risiko, semua pasti ada konsekuensi. Staf kita bisa keteteran jika sistem remindernya belum terbentuk. Remindernya manual. Atau pasien bisa merasa risih jika kita hubungi tanpa kita izin terlebih dulu ke mereka. Annoying gitu. Atau dokter bisa lupa kalau nggak ada standar operasional prosedur yang sederhana. Tapi kan semua itu bisa diatur. Diatur gimana sih? Ya, bikin template, WA broadcast, izin, komunikasi sejak awal, dan satu kalimat SOP buat dokter untuk selalu kasih alasan buat pasien balik. Karena pada akhirnya, marketing yang paling mahal itu bukanlah beriklan. Tetapi jika pasien yang nggak pernah mau balik lagi. Jadi ngapain buang duit iklan jutaan jika ujungnya pasien malah baliknya ke klinik tetangga?